Mari kita nyanyikan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, sekarang kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan mengucapkan terima kasih atas berkat dan nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami anak-anak sekolah minggumu sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ialah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, kitab kita pada minggu pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Lukas 4 ayat 38 sampai 41, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes,
kita semua bisa membaca banyak kisah tentang Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit. Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang prawira, membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali. Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang bisu, dan masih banyak kisah lainnya yang dilakukan Yesus. Nah, pada minggu pagi hari ini kita akan membahas tentang penyakit demam keras yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus. Kita memasukinya, yaitu Simon juga yang sering dikenal Petrus adalah seorang murid Yesus. Yesus pergi ke rumah Simon. Di rumah itu, ibu mertua Simon sedang sakit demam yang sangat tinggi. Yesus pun berdiri di samping perempuan itu, di sisi ibu mertua Simon, menghardik demam itu, dan ibu Simon pun sembuh dan melayani mereka. Kemudian pada malam harinya, banyak orang-orang membawa orang yang sakit ke rumah itu untuk disembuhkan oleh Yesus dari penyakit-penyakit yang mereka derita. Banyak orang sakit datang ke situ dengan berbagai-bagai macam penyakit yang mereka rasakan. Ketika menyembuhkan mereka, Yesus hanya meletakkan tangannya di atas mereka, dan mereka semua bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Di antara orang yang sakit fisiknya, ada juga orang-orang yang kerasukan setan. Yang menakjubkan lagi, ternyata setan-setan itu mengenali Yesus sebagai anak Allah. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu, Yesus melarang mereka berbicara kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Mengapa Yesus melarang mereka berbicara? Karena orang-orang yang ada di situ belum menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mengenal Yesus hanya sebagai guru. Yesus menghendaki pengenalan mereka itu bukan karena setan-setan itu, tetapi karena hati mereka sendiri melalui mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Seperti kemudian terjadi pada Simon. Setelah peristiwa penangkapan ikan, ia mengenal Yesus tidak lagi sebagai guru atau pengajar Taurat, tetapi sebagai Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa melalui mujizat-mujizat besarnya. Jadi, harapannya melalui peristiwa-peristiwa yang menakjubkan itu, Yesus akan semakin dikenal oleh manusia, diakui dan diterima sebagai anak Allah yang memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan manusia yang tidak baik karena dosa. Karena ia adalah putra Allah, dia memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan yang luar biasa atau mujizat. Ia melakukannya untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sempurna, mengubah yang telah dihancurkan oleh dosa menjadi baik kembali. Jadi adik-adik, Yesus menyembuhkan orang sakit itu bukan untuk pamer kekuatan atau kuasa, tetapi ia menyembuhkan orang sakit itu untuk menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah telah tiba melalui dirinya. Manusia percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, yang disebut anak Allah yang berkuasa. Yesus dikenal manusia sebagai Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah juru selamat dunia. Karena itu, tindakan Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit menjadi bukti sekaligus tanda bahwa kerajaan Allah yang menyelamatkan itu sudah datang dan ada di tengah-tengah manusia. Dia bukan saja anak Allah yang penuh kuasa, melakukan berbagai mujizat yang sangat menakjubkan, tetapi dia juga berkuasa mengubah kehidupan kita manusia. Nah, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui guru sekolah minggu kami kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau percaya kepadamu.
Kami mau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sering Kau lakukan. Mampukan kami mengikuti kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai ibadah. Engkau yang memberkati kegiatan kami selanjutnya apapun itu. Tidak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, rezeki yang daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Happy Sunday!